Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kahli Pramudia Putrawan dari kelas 12 TKR 3 akan mempresentasikan hasil analisis teks sejarah pada peristiwa Perang Diponegoro. Pengertian, ciri bahasa, dan struktur. Pengertian teks sejarah adalah naskah cerita atau narasi yang mengandung unsur sejarah dari masa lalu. Ciri kebahasaan pada teks sejarah adalah banyak menggunakan kalimat masa lampau, menggunakan kata menyatakan urutan waktu, menggunakan kata kerja tak langsung, menggunakan kata kerja yang dirasakan oleh penulis, menggunakan kata kerja pronomina, atau menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Struktur teks cerita sejarah adalah orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, penyelesaian, dan kode. Pada bagian orientasi, di perang Diponegoro ini adalah pada pertengahan bulan Mei 1825, Smithard memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut menggunakan tombak sebagai pernyataan tanda perang untuk Belanda. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya, melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, benteng stelsel ini berhasil memecah pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Di mana pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya Ali Basah Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang mengakibatkan penduduk di Nusantara wafat sekitar 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Akhirnya, Perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Ciri kebahasaan pada teks sejarah peristiwa Diponegoro ini adalah menggunakan kalimat yang selampau, tidak ada. Saya tidak menemukan contoh kalimat yang menggunakan kalimat yang selampau. Pada menggunakan kata urutan waktu, saya menemukan kalimat seperti pada akhirnya. Strategi benteng stelsel ini di bagian konflik menggunakan kata tindakan. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Di bagian pengungkapan peristiwa, menggunakan kata kerja tak langsung, tidak ada, menggunakan kata kerja yang dirasakan oleh penulis. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Di bagian orientasi, menggunakan kata ganti pronomina, tidak ada. Nilai kehidupan yang terkandung pada peristiwa Perang Diponegoro adalah kita harus mempertahankan apa yang sudah milik kita, dan juga dalam perang bukan hanya membutuhkan otot, tetapi juga otak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.